شر الأمور ومن الخواتق. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Umrah, hukum umrah itu nilainya kewajiban mustaqil, kewajiban mustaqillah, kewajiban bersendiri dengan haji. Maka ada pendapat haji hukumnya wajib, umrah sunat biasanya. Ada dua-duanya menempati hukum yang sama, umrah wajib, haji pun wajib. Bagi kalau sewa umrah dan haji, dan kewajibannya sekali sama hidup bila sudah ada dilaksanakan, maka umrah berikut atau haji berikut itu ada lagi wajib. Cuma bedanya ketika seseorang berhaji itu otomatis ada umrah, karena haji dalam bentuk pelaksanaan kayak apapun seberikan berpaket dalam umrah. Haji tamattu misalnya berdahulu umrah hanya haji, haji ifrad berdahulu haji hanya umrah, atau haji qiran sekaligus antara haji dan umrah bersamaan dilaksanakan. Karena bila orang berhaji otomatis umrah. Nah, cuma bila orang berumrah kadang mesti haji. Jadi apabila kita sudah melaksanakan umrah, kali yang berikut itu pada lagi wajib, terhitung sunat. Nah, hendak dapat pahala wajib, maka carilah orang-orang yang sudah mengalaminya atau mengalami umrah syar'i, mereka itu kada memungkinkan untuk berumrah karena meninggal dunia adalah catat itu mengkawal. Jadi kena umrah ke berikut setelah umrah yang kita lakukan melaksanakan kewajiban itu, bila dengan niat mengumrahkan orang yang belum pernah berumrah, dapatlah kita pahala wajib. Berbeda antara pahala wajib dan pahala sunnah. Nah, itu poin pertama tentang hukum haji dan umrah. Dalam hal ini bukan umrah, hukum berumrah bagi anak dia itu wajib, bagi anak kafir sunnah. Jadi ada strategi agar nilai wajib, pahala wajib itu didapat dengan menumrahkan orang yang belum pernah berumrah. Kemudian yang berikutnya, umrah itu adalah mengunjungi Baitullah dengan niat karena Allah, atau mengunjungi dua tanah haram. Nah, bukan cuma Baitullah, berarti makam Rasulullah dalam hal ini dengan niat karena ada ulama yang menghukumkan wajib ziarah ke Madinatul Munawwarah. Walaupun dalam rangkaian ibadah umrah itu ada yang terkait dengan kisah di Madinah. Nah, dalam umrah itu kan semua rukun umrah hendaknya atau prosesi pelaksanaan umrah itu semuanya berada di dalam kota Makkah Musyarrafah, ada terkait dengan Madinah. Tapi hukum kita ziarah itu wajib sebagai ulama menyatakan. Dan kenyataannya memang khususnya kita Indonesia tidak pernah meninggalkan nilai ziarah. Rukun umrah itu ada 5. Yang pertama niat serta ihram. Niat serta ihram. Kalau ketinggalan berniat tak pada saat itu. Kemudian yang kedua tawaf, mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali putaran. Karena ini bagian tawafnya daripada umrah, nah berarti nilai niat ketika bertawaf itu, melakukan tawaf itu sunat saja, karena masuknya dalam niat berumrah.
satu paket. Yang berbeda ketika kita melakukan tawaf yang khusus. Maksud khusus di sini tawaf sunat kah atau tawaf wada kah? Kan itu niatnya ketika tawaf wajib hukumnya. Kalau tawaf bagian daripada rangkaian ibadah umrah dan ibadah haji, tawaf wajib namanya bagi umrah atau tawaf ifadah bagi haji, itu maka ada niat masuk sudah niatnya ada niat umrah atau haji. Kemudian yang berikutnya rukun daripada umrah adalah sa'i. Tawaf atau sa'i ini berjalan dari Safa ke Marwah satu kali, dari Marwah ke Safa dihitung 2 kali. Jadi dari Safa kembali ke Safa itu 2 kali tak. Hingga berakhirnya pastilah di Marwah karena 7 kali bolak-balik aja. Kemudian selanjutnya hanya bercukur sebagai menandai sudah bertahalul, minimal 3 lembar rambut, minimal makin banyak makin bagus. Tapi untuk menggundul baiknya kita nilai kada lagi melakukan dan umrah berikut bagus banget menggundul. Nah itulah rangkaian ibadah umrah. Rukunnya ditutup dengan tarjib, berarti udah boleh tak pulang tak balik tuh kalau mungkin boleh mesti ada tarjibnya. Kemudian pelaksanaan dari rumah. Nah ini rumah ini berdasar pengalaman lah. Sebelum kita tulak itu selesaikan dulu hal-hal yang berkait dengan Allah, berkait dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, berkait dengan makhluk yang kita dan kemudian janji-janji minta halal minta ridha dulu bila belum ditunaikan, maka langsung ditunaikan hak dengan Allah atau kita memohon kepada Allah diampuni segala dosa-dosa kita dan namanya seterusnya, namanya disambati dalam Tuhan dan Tuhan kita menyambati itu. Dan kita mengamini Tuhan itu apa, kita mesti yakini Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebesar apapun dosa kita lebih besar lagi pengampunannya. Sudah selesai persiapan apa-apa yang kaitannya kepada keadaan kita di sana, baju pakaian makanan yang dirasa perlu juga dibawa aja. Kemudian cuman yang hitungan barang-barang yang mana bakal mengganggu di perjalanan seperti gunting dan macam itu, menurut Abah bagus saja bawa itu ya, karena banyak aja kawan di sana membawa kita kalau haji periksa ya, atau bisa juga besar aja, pokoknya upayakan jangan sampai terhambat gara-gara bawaan kita itu dalam perjalanan. Kemudian berangkat. Sebelum berangkat itu bagus ya, kayak orang kebiasaan dan menilai kekawalan sembahyang hajat, kita doakan kadis sikong Allah ijabah doanya. Kemudian kayak orang bahari laksanakan tuh anak berangkat ada semacam azan yang lo berdoa dan macam laksanakan itu tuh sampai ke pesawat. Nah selama di pesawat segala kewajiban termasuk yang sholat itu mesti ditunaikan ketika datang waktunya. Ya tentu nilainya mah hormati waktu aja bang, karena menggunakan kewajiban apapun ada kesempurnaan kita dalam sholat di pesawat itu ada kesempurnaan. Debu ya, ada debu ya karena sementara debu yang dimaksud juga at-turab alladzi lahu ghubar, ya kan, tanah yang ada debunya, tanah yang ada debu, ada tanahnya kan, tanah yang ada debu. Fa'in khalaqahu jissun aw ramlun lam tasihhanya, ya lah, tidak bercampur tanah sekalipun tidak bercampurnya lawan pasir atau kapur tidak sah. Jadi
adalah jalan agar sah dalam hal sebenar sah ketika kita beribadah, belum lagi posisi ada kau menghadap kiblat, ada kau dengan berdiri dan sebagainya. Jadi ringkasnya sembahyang di pesawat itu ada diperlukan adanya kesempurnaan baik dalam hal taharah maupun dalam penyelenggaraan rukun demi rukun di dalam salat. Berarti ada sambilan hanya menghormati waktu. Ma, boleh beli napi ayah. Ya Bahkan besti. ada dua-duanya juga Pak dalam pesawat tuh. Asal sembahyang cuma karena ketika sampai di tujuan sebenarnya lah kita lakukan yang ada kan menggunakan niat untuk sembahyangkan baru zuhur misalnya 4 rakaat membuliki di sini. Tapi waktu itu ada Habib Iqbal lawan Guru Salam membahas boleh ini niat qada aja misalkan baru zuhur 4 rakaat yang qada karena Allah bangkit lagi misalnya di pesawat kita melaksanakan sembahyang hingga 3 waktu misalnya, nah maka ketiga waktunya kita lakukan yang ada dan itu sesegeranya maksud sesegeranya ini sampai misalnya di Makkah atau di Madinah sampai ke gedung kemudian bersih ada kesempatan masih di gedung itu mau melakukan yang ada jangan ditunda kecuali jam bulan mutawif kita turunan itu karena di masjid kita melakukan yang ada hukumnya wajib selama perjalanan itu melaksanakan apa-apa yang dituntut di dalam kewajiban salah seorang muslim seperti sholat dan itu ditunda bahkan kena aja sampai ke tujuan dan sampai ke tujuan rencana Madinah kan Mekah adalah belum tahu lagi misalnya sampai ke Mekah dulu kadang Mekah Mekah dulu sampai ke Mekah berarti kita melakukan niat itu tuh langsung umrah tapi dia ke Madinah kan ziarah dulu misalnya kita ke Mekah dulu ke Mekah tuh bisa di pesawat kita ambil menjadikan sebagai miqat berapa satu jam kan misalnya sebelum landing pesawat tuh bisa di situ kalau yang lem kada cepat lagi kan sebenarnya lem kalau kita Indonesia ini sebenarnya orang Yaman kalanya lah Qarnul Manazil di pesawatnya kalau Manazil tuh nah tapi di Jeddah pun ada menggunakan Jeddah karena nilai nilai jaraknya itu memungkinkan mencapai nilai musafir nilai 2 marhalah jadi di Jeddah itu digunakan juga karena Jeddah yang di sini ini berbeda dengan lapangan terbang ini berbeda dengan yang disebut maka sampai dalam sana jadi ulama kita sepakat aja menyatakan di King Abdul Aziz nah tepatnya King Abdul Aziz pun mencapai digunakan juga kita untuk melakukan niat untuk berumrah kadang-kadang kita sampai di tujuan baru kalau kita bebersih ada kesempatan mandi dengan niat aku mandi ihram karena Allah mandi itu pakaian haram laki-laki kan mahal mini pun mahal kita asal jangan menutup muka aja mini kemudian hanya sembahyang habisnya ditinggalkan aja sembahyang carinya tempat aja sembahyang sunat ihram sembahyang sunat ihram ini berdoa bila dibimbingnya ikuti bimbingannya bila kita seorang berdoa kita inti doa itu supaya dipermudah Tuhan dalam melakukan rangkaian ibadah umrah sekarang ada sisi atau redaksinya saya bakal minta Tuhan supaya tahap demi tahap dilakukan sebagai umrah itu kemudian nonton sudah tanpa berdoa hanya sengaja aku berumrah serta ihram aku dengan dia sengaja aku berumrah serta ihram aku dengan dia karena Allah Ta'ala
kita berniat itu, maka mulailah ada hal-hal yang mesti kita hindari, kita jauhi. Larangan-larangan dalam berikram atau maklum aja lah. Larangan dalam berikram beritahu dari kita. Kemudian mulailah kita berangkat menuju Mekah. Layaknya misalkan waktu berniat itu ada semacam bantuan. Aku berumrah serta ihram aku dengan dia, dan bila mana aku menghadapi halangan maka aku akan bertahallul di mana halangan tersebut dijatuhkan kita. Kalau kan ada satu halangan, kemudian kada ada halangan aja, kita berhak bertahallul ketika kita menghadapi halangan itu. Lebih baik berjamhuri wayarham itu menyelamatkan untuk ada gantungannya. Sengaja aku berihram, berumrah, sengaja aku berumrah, aku dengan dia, dan aku akan bertahallul ketika ada halangan. Dia digantungkan. Tapi kemudian kada ada halangan menyebabkan kita terpaksa bertahallul tuh. Untung dulu jangan bertahallul kan karena kita jadi itu upayakan dibuat saja di dalam niat itu. Nah, bedakan dulu antara ihram di miqat, niat ihram di miqat dengan niat. Kalau niat itu bagian dari rukun, dan kita maklum rukun itu bila ketinggalan kan ada sah ibadah. Ibadah apa juga pun bila ketinggalan itu. Nah, untuk miqat, itu wajib dalam umrah ini wajib. Haji pun demikian wajib. Nah, dalam ibadah umrah dan haji itu antara rukun dengan wajib berbeda. Bila rukun ketinggalan kada sah, bila wajib ketinggalan sah aja tapi bayar ada. Jadi kalau seseorang tuh berniat kada di miqat, ya coba sedanglah atau sah aja kalau ada dulu ada kasus tuh oleh Madinah, mestinya di Bir Ali kan miqat namanya miqatnya ada kegenangan supir banyak banget. Untung sampai ke Makkah. Selama belum melakukan tawaf haji, kita tahu aja di mana pun berniatnya, di mana pun berniatnya, karena miqat itu kada nilai rukun tapi wajib dalam haji dan biada. Tapi jangan benar-benar besar ya tanda. Kemudian selesai daripada kita berniat, jalannya selama di dalam perjalanan itu jadi hal-hal yang menyebabkan kita tuh terganggu nilai atau melakukan larangan dalam ekor seperti ini nyaman di bis kita lah menutup Tuhan, jangan sampai ditutup Tuhan. Dan selama perjalanan ingat Tuhan, makanya dianjurkan memperbanyak labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Jangan ada perkataan-perkataan yang sifatnya kesia-siaan, apalagi yang haram. Seperti itu orang yang kena sih dari kata-kata yang orang terlalu banyak hadir. Beberapa kata-kata sudah juga, cuma jangan direspon, jangan dilayani benar, sekadar aja menjaga sikap. Kemudian ringkasnya sampai ke Makkah. Sampai ke Makkah tanda itu alhamdulillah, senang hati sampai akan Tuhan jadi tamu Allah. Jaga penjalan mama, jaga kita memandang orang yang diizinkan Allah menjejak dua tanah haram ini, mestilah kita pandang dengan pandangan istimewa. Ingat kata tanah haramnya aja sudah luar biasa diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jauh lagi daripada memandang atau terlihat di dirinya yang kada bagus, bahwa ini menjadi tamu Allah itu sudah sebab.
jauh lagi kita daripada mengitihi ada yang kada bagus di diri ini. Mana bisa teritihi lah. Jadi ya kawan enggak resep supaya ini terbiris di Makkah nih dan di Madinah nih. Antaranya bila memandang, merasakan, memandang, mendengar sesuatu yang nyaman, yang senang kita, baik itu berasal dari diri kita sendiri, awak sehat misalnya, kemudian atau mendengar dari melihat orang lain, tingkah orang lain yang menyenangkan hati kita, melihat sesuatu yang menyenangkan hati kita, mendengar sesuatu yang menyenangkan hati kita, itu ucapkan alhamdulillah. Kemudian bila kita merasakan yang kada nyaman di diri kita, hati gundah, sebabnya macam-macam di antaranya mungkin melihat kejelekan orang lain, mendengar kabar yang kada baik di diri orang lain, itu lakukan ampun kepada Allah. Karena sekalipun mungkin orang lain yang kita lihat berbuat kada baik, itu pada hakikatnya kita menunjukkan kita yang kada baik, karena menunjukkan kita yang kada baik. Karena al-mu'min mir'atul mu'min, orang beriman itu kan cerminan bagi orang beriman yang lain. Dan kalau kita melihat di cermin tentang jerawat kita, nanti bukan cermin nama jerawat kita, nama jerawat. Nah, tanda kita tuh masih ada hal yang kada bagus di diri kita tuh ketika ada melihat yang kada bagus di diri orang lain. Jadi minta ampun kita itu semua beres. Dan biasanya kada beres tuh kita menisbahkan kepada kada baiknya orang lain, kada urusan kita orang lain. Kemudian mestinya memang ketika sampai ke Makkah tuh langsung gitu mengerjakan rukun berikutnya, tawaf. Tapi kita menggunakan kita untuk tawaf ya, karena kita akan diajak untuk mengetahui di mana posisi gedung kita, begitu pula gedung tadi pula lantai berapa, kamar berapa ya. Kalau jadi kadana ya laluan kita dulu kita tunda lah tawaf itu. Nah di penundaan ini berhati-hati. Ketika di gedung juga untuk macam-macam waktu umrah itu ada di antara kawan kesiannya ganti baju, maksudnya diganti baju kaos asuh aja baju haram itu nah itu biasa kan baju kaos itu nah ya nyelompong bimbing kayak apa begini Jadi masuk ke kamar wah. Hotel masuk hotel aja padahal belum tawaf karena tak bersinggah ini berisiko, padahal bukan yang travel itu hendak mana langsung tawaf itu cuma karena tawaf kan kita. Nah jadi ke hotel dulu, nah di hotel ini utamakan atau apalagi bini-bini itu agak sarankan silakan aja bang bebersih awak, cuma kada usah mandi pengen aja biar namanya awak lah tuntungakan dulu rangkaian ibadah umrah dia pada harum awak kada juga. Tapi insyaallah itu kada juga Mah, gimana ayo sini? kemudian Sama nonton TV. kamar. Nggak bisa. dia akan mandi kalau kayak aja sebab hukumnya sih janjian itu walaupun kita kada sengaja misalkan pokoknya kalau mandi itu menggunakan rambut misalnya, tapi hukumnya sengaja karena kalau haji menghindari kita untuk mandi dulu. Nah mandi karena sudah tuntung seluruh rangkaian ibadah umrah hingga takhalul, ayo balik ke gedung kan. Ketika sudah selesai kita di gedung tuh disuruh kita berkumpul di lobi dan tawaf. Nah lengkap aja tontonan banyak dibawaannya kita tawaf keliling Ka'bah itu yang 7 kali putaran dan melakukan bacaan enggak umpas aja, jadi salinga mendengari bimbingannya awak bergerak sesuai arahan bebannya, mata satu hijau kakaknya
kada tapi meitihi kan buku. Ada kan buku diberinya lah cukup mendengari kemudian muntung mengucapkan sesuai dengan kita dengaran itu mendoa bagus banget jangan kada dibaca itu tempat mustajabah. Nah kemudian hanya mata ke Ka'bah. Nah, satu kali memandang Ka'bah itu nilai keutamaannya senilai beribadah 1 tahun. Sekali memandang Ka'bah itu senilai beribadah 1 tahun. Benar-benar hanya orang-orang yang luar itu kayak tang Turki, Bangladesh, Amerika ada yang khusus duduk aja mesti ajinya di Ka'bah itu. Ada paman jadi lucu lagi aku dia paman jadi sebenarnya banyak juga gandaan melihatnya nih sekali kalau melihat senilai 1 tahun beribadah kok biji-biji pakan mata aja biji-biji pakan jadi banyak nilainya ya Masya Allah tahu terkena maksudnya makna ya apa lezatnya memandang Ka'bah karena ibadah kan kita maklum setiap ibadah menimbulkan kelezatan batin. Sembayang aja nah kita kalau dalam batin aja jangan tertinggal sakit hati lah sudah tergawe hanya rasa lapang dada begitu pula memandang Ka'bah walaupun cuma benda murabbiah bangunan sedih itu tapi keindahannya luar biasa nah, makanya Guru Yusuf kemudian nyamakan waktu kita berada di rukun Hajarul Aswad jadi ganang sifat wujudnya Allah itu di rukun Hajarul Aswad ganang aja jadi ada macam-macam kenapa mau kau wujud macam ada cukup ganang maksudnya Allah bersifat wujud waktu kita berada di rukun Hajarul Aswad terus berjalan kita hingga ke rukun berikut rukun Iraqi ngarannya. Nah, ada mizabnya ada penjaga emasnya rukun Iraqi. Nah selama kita berjalan menyasar masih di posisi rukun Iraqi itu ganang sifat qidam, baqa, mukhalafah, khawadis, qiyam binafsi wa dunia. Ya panjang itu luasnya kalau perjalanan itu apalagi misalnya yang hibak orangnya terus sampai habis ulang-ulang aja tuh qidam baqa kayak tadi juga di rukun tadi Allah bersifat wujud gitu. Selama di rukun apa tadi Hajarul Aswad pindah ke rukun Iraqi qidam baqa mukhalafah qiyam binafsi wa dunia qidam Allah bersifat qidam Allah bersifat baqa Allah bersifat mukhalafah Allah bersifat qiyam binafsi Allah dunia saja kan waktu benang wujud maksudnya Allah itu terus menerus ada mustamirul wujud ya Allah waktu qidam itu Allah itu adanya kada berawal Allah itu adanya kada berakhir Allah itu adanya kada berjisim ya Allah kada beraga kemudian Allah itu adanya kada perlu bantuan baik seseorang ataupun sesuatu Allah itu adanya kada ada tandingan sorangan dia bersendirian dia caranya itu pokoknya 5 sifat salbiyah lah sifat salbiyah terus pindah kita ke rukun syami nah rukun syami ini jangan jadi rusuk sifat ma'ani kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam sifat ma'ani itu kan menyatakan perbuatannya Allah yang zatnya itu sempurnanya terlihat dari wujudnya qidam baqa mukhalafah qiyam binafsi wahdaniyah nang zatnya sempurna tadi benar-benar gawi kudrat jadi terus wajib kan kudrat hukumnya wajib itu berarti kada mau kada jadi kemudian nang digawinya itu pasti sesuai dengan nang dikehendakinya ya ada dan nang digawi Allah tuh pasti bagus terus kenapa sebab sidin bagagawi berdasar ilmu kada mahaya bang dan Allah tuh terus menerus hidup jadi gawiannya tuh kada ada nang lepas tenang kalau ada masanya makhluk kau bagagawi tidak ada Allah bertaala nang gawi kemudian
Allah tuh bukan cuma mencipta kita, tapi juga mengawasi kita dengan sifat sama dan nasarnya, bahkan memberi petunjuk. Nah, ini nang jalan selamat, ini nang jalan ditempuh karena kan selamat dengan sifat kalamnya. Masalah jadi itu dimaknai nangka itu tak, makanya sifat ma'ani di situ kita genang ketika di posisi apa namanya rukun apa tadi ini rukun pada aswad wujud rukun iraqi ini nafsiyah deh salbiyah. Nah sini mana kena di sini rukun yang mana itu sama bersahabat di dua kiblat. Kiblat jadi kiblat aja itu dulu. Nah kemudian Baitul Maqdis. Dan ini rukun Yaman ini di situ kita banyak apa namanya sebagaimana kita di rukun Hajar Aswad berapa tahun bro? Nah sisi di rukun Yaman ini berapa tahun bro? Cuma kan bedanya ketika kita di rukun Hajar Aswad itu berapa tahun istilahnya mengucap tapi jangan bunyi jangan. Kalau di rukun Yaman ini cukup angkat tangan aja akan disertai nah selama di rukun Yaman ini kita ganang sifat ma'nawiyahnya Allah, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Mungkin itu isyarat bahasanya Ka'bah itu wujud daripada kesempurnaan Allah, bukan Allah kan. Nah buktinya kita memandang Ka'bah ada rasa kada bisa terbayangkan lezatnya itu nah itu bahan kita mengingat Allah. Bahkan Allah nyatakan dalam Al-Quran itu terus menerus akan tenang hati tatma'innu kan fi'il mudhari itulah itu dawaman istimrar, terus menerus hati itu tenang ketika kita mengingat Allah. Nah itu Ka'bah gambaran bahan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diingatkan capat benar di situ. Nah, banyak kayak orang-orang mengaku orang tuh selama di kampung kada sedikit menggana Allah melihat Ka'bah nyaman menggana Allah, berarti luar biasa itu Ka'bah ya. Dan namanya kenyataan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan berusuk gambaran. Nah, pokoknya kita keliling hingga selesai. Turuti aja panduan-panduannya. Kemudian selama kita tawaf itu wajib kita menjaga nilai nilai kesucian. Artinya yang sampai betul wudu salah satu daripada larangan bagi orang yang betul wudu kan yang 4 tuh diantaranya tawaf. Dan secara mutlak tawaf apapun, baik itu tawaf rukun umrah ataupun tawaf ifadah atau tawaf rukun, tawaf nawajib seperti tawaf wada atau tawaf sunat untuk masjid tawaf tuh. Nah itu sebenarnya wajib dalam keadaan suci. Nah apabila bubuhannya mengajak kita untuk taklid pun Fatihah cuma ada menghimbau dosa deh kita aja cukup menjadi tabri menjawab mengganang bahwasanya Imam Syafi'i ada aja dalam qaul qadim sidin berpendapat kada bakal selama kita bukan lanis, bukan penyentuh. Kalau kita disentuh orang kada bakal. Nah, jadi ya kena risiko daripada kita bertaklid kan untungnya untuk yang kita taklid ya kalau lah pembaca-pembacanya pun mana-mana membaca versi daripada yang kita taklid. Tapi kalau merasa ada sulit bisa ya ada masalah bertaklid pada Allah. Kemudian sudah tuntung kita lalu sa'i itu biasanya sebelum sa'i itu di bawah buhannya dulu sembahyang sunat di
makam berbetulan dengan makam Ibrahim. Berbetulan dengan makam Ibrahim. Ini sebenarnya dua kan tempatnya situlah untuk sholatnya. Pertama berbetulan dengan Multazam. Multazam itu kan antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Multazam bisa juga di makam Ibrahim. Kebanyakan banyak di makam Ibrahim karena posisi setelah kita sholat itu nyaman untuk sa'i. Sa'i. Hanya turutnya pun banyak sembahyang di makam Ibrahim, betul-betul di makam Ibrahim, sudah tuntung kena berdoa bermacam empat aja. Karena dibawanya kita sa'i. Sebelum sa'i biasanya dibawanya kita minum zam-zam dulu, karena ada anjuran sebelum sa'i itu sudah tutup sholat kita minum zam-zam. Samping dia memberikan tanah gereja lah, melarang juga kan tawaf tuh zam-zam. Sudah kapan waktu minum zam-zam itu kita berdoa, karena apapun yang kita pohonkan ketika minum zam-zam itu bagian daripada tempat daripada sesuatu yang mustajabah doa. Minum zam-zam karena ini akan ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ada juga menambahi wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Caranya hanya berdoa sampai akan jadi hati kita, karena kita hajatakan untuk minum zam-zam itu. Minumnya nang dingin kah atau nang biasa kah? Saraja bang, cuma sekali-sekali aja kan nang dingin tuh rancakin nang biasa itu. Orang berpotensi untuk batuk lah nang dingin itu. Jadi kita bakal sekali-sekali gitu. Ringkasnya yang sudah tahu minum zam-zam dibawanya kita ke pasa'ian. Ada jimbah masuk ke pasa'ian tuh, nya naik dulu, ya turun. Nah, pasa'ian. Kemudian pasa'ian nang asal, nya apa beberapa tingkatnya lah pasa'ian tuh. Kemudian kanang asal itu. Jadi kena sudah masuk, ambil ke arah kanan, betulisan aja sofa. Dari sofa itu. Baru saja iringi rombongannya mungkin kena sebelum sa'i mengarahkan dada ke arah kiblat, apa lagi baca-baca banyak itu iringnya aja. Bila nyambui beniat aja ya Allah. Walaupun kada disyaratkan di situ, yang penting sa'i itu bagaimana tawaf bolak-balik dari sofa ke marwah. Nah, upayakan sampai ke ujungnya kita kayak sofa tuh lah. Upayakan sampai ke nang kacanya tuh bang. Walaupun cukup aja kan di sekitar putaran itu. Tapi makin kita menjauh makin bagus. Kemudian kena turunkan dasar sofa ke marwah. Posisi Ka'bah di sini. Ini sofa, posisi Ka'bah di sini. Waktu kita berangkat dari sofa menuju marwah, itu upayakan memaraki lawan nang kandang tuh, putaran nang sariri tuh. Nah, kan di situ biasanya di kandang itu tempat bubuhan nang kursi roda lah. Nah, itu upayakan bila kita dari sofa ke marwah memarakin ini, hindari menjauhi hingga ke ini, kan luas di sini kan nih. Nah, misalnya hindari berdempet ke sini, tapi parak ke sini. Makin parak makin bagus karena makin dekat dengan Baitullah. Sebaliknya kan dari marwah ke sofa itu upayakan kita memaraki ke sini, menjauhi daripada putaran di sini karena makin dekat ke Ka'bah. Kenapa nang kita jauh di situ? Asal pun cukup berputar ya. Berputar. Laki-laki kena waktu pas tanda hijau kan, jadi tanda lampu hijau kena di situ dianjurkan untuk berlari kecil. Tapi sekali ambilnya bubunya bokah cicing boleh terserah bubunya kita berarti di kecil. Ini ada cukup berjalan aja. Dan boleh aja di sepanjang jalan tuh kan ada kena ananas stand air zam-zam untuk minum dulu, kita singgah minum. Ini gitu. Ada namanya di aku mana aja mencikakan kita minum lagi bini dilayani juga. Nah, cuma lah ingat bila singgah tuh mestinya di sini singgah di sana. Cuma kena anak berjalan tuh mau sedikit sedikit bermundur supaya kada takakat itu anda tah.
berangkat sampai ada bacaan-bacaannya di panduan ini nyaring biasanya panduannya mau khusus orang lah. Nah itu maka iring aja panduannya itu doa tuh bagus banget di situ. Walaupun sebenarnya doa itu memang seluruh tanah haram itu walaupun kita berdoa di waktu apapun kan sebenarnya itu tempat mustajab doa, tapi ada 5 tempat yang terkhusus termasuk diantaranya berdoa ketika di makam berbetulan makam Ibrahim, kemudian berdoa berbetulan dengan rukun Yamani, kemudian berdoa di sofa, kemudian berdoa di Hijr Ismail ketika di Hijr Ismail. Kalau berdoa di rukun Yamani berbetulan dengan makam Ibrahim, itu dianjurkan mulai jam 12 malam sampai jam 4 subuh. Jadi turun jam 3 kita atau masih ada kesempatan dulu. Dan wajib ya guru jamhuri meyakini bila berdoa di situ kabul. Jangan kabul tak ada aja jangan wajib di sini wajib. Ada sunat lagi wajib bila kita berdoa takdirnya Allah tuh dulu diizini Allah sudah tuh berada di situ tuh di makam Ibrahim lawan multazam. Nah lawan anak makam Ibrahim berbetul makam Ibrahim berbetul multazam lawan rukun Yamani itu antara jam 12 malam hingga jam 4 subuh. Bukan berarti mulai jam 12 malam sampai 4 subuh, ada cuma antaranya itu lah jam berapa kalau kita baru turun sampai derajat. Kemudian imba asar 2, mustajab doa pertama ketika berada di sofa imba asar. Yang kedua ketika berada di Hijr Ismail. Nah ada kawan kulit insya Allah ini udah agak bantri. Jadi kan bertahan gak ada besar-besarkan umpat aja antriannya sekali barang berada di Hijr Ismail sembahyang di sana. Kawa bantu orang dulu, maksudnya sasakan bantu orang dulu. Ini insya Allah ini ada aja bantuan bagi kita juga. Sembahyang di Hijr Ismail sama dengan hukumnya sembahyang di dalam Ka'bah, karena asal Ka'bah itu luas hingga ke posisi Hijr Ismail. Mulai dari kala zaman jahiliyah sekalipun mereka pada mau membuat Ka'bah itu dari harta yang haram yang dijagakan. Jadi waktu itu kehabisan dana ya sampai di Ismail itu, tapi hikmahnya di dalam Ka'bahnya kan orang tertentu aja kawa nah di Ismail kawa umum tuh hikmahnya tuh. Nah, jadi kembali kita selama kita berputar sa'i itu sebenarnya ada tuntutan bacaan apapun dan kada disyaratkan di situ suci daripada hadas, kada juga ada apa mata adalah cuma dianjurkan posisi kain ihram itu kembali kepada asal kadosa ittiba atau kadosa kan bukan ini misalnya waktu sembahyang pun memberikan ke posisi asal makruh kita sembahyang dalam keadaan ittiba itu. Jadi dikatakan aja sembahyang tuh kata tutup nih. Tapi sekali ditabur banyak utamanya maksudnya buat Mesir tuh kalau melihat kita waktu saat itu kada ittiba taburnya jika ada juga melihatkan lagi mata guru orang apa ya. Padahal sebenarnya kada dianjurkan untuk ittiba hanya untuk ketika tawaf untuk sembahyang dan saat itu ada disyaratkan. Kemudian sudah tuntung sa'i. Nah ada panggung usuk juga pasan waktu kita dari sofa ke marwah itu jadi gandang Allah gitu. Melalui mengganang rahmat Allah. Apakah hati itu pokoknya mengganang rahmat Allah, kemurahan Allah. Alhamdulillah aku lah diizini Allah berada di Safa ini yang awal ke Makkah ini menggenang
Allah, bisa aja melalui nikmat. Menggadang Allah itu kan bisa melalui menggadang nikmatnya, melalui kemurahan dan kebaikannya ya Allah. Nah, itu bisa. Kita menggadang Allah waktu dari Safa ke Marwah. Nah dari Marwah ke Safa gadang Rasulullah. Ya mungkin bisa pintaan sabab ya kan. Rasulullah sababian ulun ini nakamata ilang sini ya Allah. Nah catat sepanjang kita dari Marwah menuju Safa gadang Rasulullah. Terima kasih kita dan Rasulullah karena atas sabab sidina kita kawa menjejak dua tanah misalnya saja pokoknya di situ Rasulullah ada di dalam gandangan kita sampai ke Safa. Dari Safa ke Marwah itu pulang gandang pulang kebaikan Allah tuh. Nah, dari Marwah ke Safa gandang pulang kebaikannya Rasulullah. Tanya ke Rasulullah udah tahu kita kada dapat nikmat seperti ini kita cuma punya dua boleh sampai selesai. Nah itu hanya bertahan melalui memotong rambut kita minimal 3 lembar. Boleh memotong sendiri, boleh juga minta potongan orang, tapi syaratnya orang yang kita minta potongannya orang yang sudah bertahallul. Ada boleh lah orang yang belum bertahallul. Nah, kedua segini memanfaatkan jasa ya ada orang kena kekanakan nawarin penting dan segini. Tak tahunya apakah bertahallul atau kada ya. Jadi menhendak juga orang lain yang kita sudah nyata lihat ini sudah bertahallul. Apa kawalan? Kita potongkan. Sekalipun dia boleh juga kita memotong sendiri. Nah ibadah itu bisa ya. Kayak ibadah. Karena waktu memotong itu apa yang ada tambahan waktu bertahallul itu kan ada doanya, baca aja doanya. Kemudian waktu memotong itu di hati kita memohon kepada Allah, ya Allah seiring dengan gugurnya rambut ulun ini maka gugurkan juga dosa-dosa yang ada pada ulun. Seiring dengan gugurnya rambut ini maka gugurkan juga ya Allah dosa-dosa yang ada pada ulun. Selesai ibadah Allah. Rasakan dan juga usuk lain rasa kita lain lawan yang pada berisi tadi. Kemudian selama kita di Makkah apa yang kita gawe menunti masjidnya upayakan cari posisi ketika di dalam masjid itu dan kita mudah memandang Ka'bah, yang nyaman benar di Safa Bang. Nah cuma resikonya bila sudah kasapan itu Bang ini kita untuk keluar. Jadi baby sedikit bakami itu dimasuk ke dalam itu jujur ibadah. Dan selama kita di Mekah itu manfaatkan minum tuh zam-zam ini terus menkawa digendong zam-zam, jadi bawa aja botol karena waktu turun Tuhan kalau kada disediakan digendong. Nah, kalau jemaah kami dulu tuh ada terus kan digendong tuh zam-zam lah. Tapi kalau kada disediakan kita ambil paham-paham bakar kantongannya yang isi 5 kilo atau botol kita bekas kita bawa. Jadi kita zam-zam terus 60 di situ dan selalu berniat untuk apa namanya apa juga pun termasuk kesehatan yang supaya nyaman beribadah dan lain sebagainya. Kemudian lagi bini jaga benar hati di situ. Nah, bisa ada kesal karena sebab misalnya masuk di satu pintu ini kena kada mesti kan di pintu yang sama kalau keluar dikunyokakannya bukannya bersengaja mengonjokkan untuk malah kita sulit kada cuma supaya memudahkan jemaah yang lain juga. Nah, supaya kada tabrakan bagian kanan bawah hanya mungkinnya itu jauh benar kunyokakannya jadi menunggui maka di pintu asal masuk ya kalau lah. Nah, makanya mengkawa aktifkan aja HP untuk agar nyaman berhubungan aktifkan HP dan bermakluman ketika ada yang kada menyamakan gitu. Nah, yang kita ilangi di Makkah itu upayakan apa-apa yang boleh kita belajar oleh Rasulullah.
upayakan ada belang ke makamnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Tapi biasanya triple membawa jebak untuk bini-bini itu ya di atas jembatan layang tuh bang. Nah, kalau laki-laki itu bisa tenang cari kawan untuk mau masuk ke dalam itu. Kemudian upayakan ada singgah di Masjid Jin yang dibarakan barang di situ. Benar Rasulullah pernah di sana. Upayakan ada sembahyang di Masjid Syajarah. Ini masjid, kalau kita mulai Masjidil Haram menuju makam Sayyidah Khadijah itu Masjid Syajarah dulu, ada Masjid Jin, Masjid kayak pohon nantinya dua Masjid Syajarah nih. Nah, ini Masjid Syajarah nomor satu Masjid Jin. Di sini Jalan Raya, di sini ada lagi Masjid Syajarah juga. Di situ asal pohon tuh. Kemudian mendadak-dadaknya mendatangi Nabi ke sini senang datang Masjid Jin. Ya berbalik. Nah, jadi di dua tempat itu di orang-orang masjid. Pohonnya ada bah? Ada lagi pohonnya. Cuma bakas pohonnya itu nah di orang masjid. Itu upayakan ada diilangi dia sembahyang di sana kawannya sejarah sampai di bukan jin kalau bukan terus tuh. Kemudian rumah Sayyidah Khadijah buka di YouTube tuh ada rumah Sayyidah Khadijah. Posisinya itu ketika kita sa'i kan berakhir di Marwah. Nah, Marwah tentang Marwah keluar kan sebelah kanan. Kalau kita menuju Hujun ke makam Sayyidah Khadijah itu ambil kiri. Kalau rumah Sayyidah Khadijah ini turun kanan. Jadi tuntung sa'i Marwah ambil kanan turun sedikit. Itu kan ada sedihnya pokoknya bila ada marwah halus putih halus marmarnya lain itu kan guna-guna tampikannya ya halus sih tampikannya itu sepanjang marmarnya kecil-kecil itu semula batas rumah Sayyidah Khadijah. Di Imam Az-Zura'i itu tempat paling afdal setelah Masjid Al-Haram adalah rumah Sayyidah Khadijah. Kita jarang tahu kan jarang aku ketemu palingan dengan jemaah guru ini waktu itu tapi wahnya mulai sudah kayak apa gitu waktu pembacaan lalu guru menawarkan ada mencantumkan di makam Sayyidah Khadijah tahu nggak rumah Sayyidah Khadijah itu paling afdal tempat setelah Masjidil Haram ya tentu Masjidil Haram kamu sama dulu lah nah, itu tempatnya samping dengan pasaraya upayakan ada duduk-duduk di situ. Kalau abang mama sempat guring di malam itu udah berdoa mudah-mudahan sebagaimana Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah dilanggengkan rumah tangga sedih 24 tahunan ya kan lo mudah-mudahan kita rumah tangga harmonis bagus rezeki bagus sembahyang di sana banyak aja orang sembahyang sana namanya orang-orang Turki itu tahu benar ini sembahyang di sana yang sunat ya itu upayakan jangan kemudian kemudian lewat mulai rumah nih cantang tuh kelihatan maktabah perpustakaan. Nah maktabah atau perpustakaan itu pas semula amalkannya tempat lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan di sampingnya ada zam-zam asli pengarangnya langsung dialirkan ke situ. Jadi dulu saya sempat di situ juga wudhu kah di situ dengan zam-zam di situ. Belakang lalu tatai maktabah. Yang maktabah itu ada juga kurangnya ada yang dibukanya aja. Bahkan bukan kayak bukan luar tuh ya kira-kira aku mandinya di situ. Nah kita ayo mandi dia apalagi musim datang itu musim dingin soalnya musim panas sih belum mandi karena udah sekali karing aja pulang. Ya Allah mengkawat sempat akan itu anda mengilangi satu cuma banyak rasanya gini manis lain zam-zamnya daripada yang sudah dialirkan ke lain itu langsung dari sumbernya itu dialirkan. Kemudian itu selama di Masjidil Haram rancaki ke masjidnya kan ya anda di gedung tuh sekadar aja makan aja kalau makanya di Mama juga kalau kita tulak akan datang orang kita mau cari triple nang tak bisa mengurusi makan kita aja mereka itu makan di luar gitu supaya nyatain baru
tarikat makan Jepang jam sekian mesti ada hadir makan, karena bisa terlambat kan. Itu kurang sejam aja sih batasnya orang membuka atau menggelar makanan. Itu kalau kita tak beli tuh, tapi mudahan gedungnya parah. Kenapa masalah apa kan apa? Kenapa anak? Nih. Tempat makannya. Maka kok tak ganggu kita. Gedung ini apa sebenarnya? Kenapa ada masalah apa kan apa? Ada tempat. Ada penjaga. Tidak ada wadahnya nih, wadah anak. Tempat makannya. Gedung nang anu bermalam nih giring. Masalah apa kan apa? Di daerah situ yang anu nyaman. Oh, anu mispalah. Oh, nah mispalah nyaman tuh kita. Mispalah tuh datar aja. Nah, datar aja. Bahkan ada kan waktu jamaah tuh mispalah menjadi kilo ada patahan kan jalan santai. Jadi kiloan lah. Menang jemaah mau umrah mau parak benar. Parak kan sampai itu jemaah dari kami jemaah haji kan. Itu arti maksud abah biar jauh ya tuh nyaman haji mispalah nih. Ada anunya ada naik gunung menengka anu mah misalnya di endaknya di Ajiat itu salah-salah bisa naik gunung tuh dulu berapa Ajiat Musafi itu naik gunung ngecil asal juga jemaah di anu itu naik gunung dia apa itu lah misalnya rame itu berarti para kayak tak ada pokoknya ada apa lah keluarnya di pintu 6 situ. Kebanyakan ini apa rame terus ya rame terus terus jadi ini jemaah kan anak nyaman nih ya kecil sosok turun ke dasar tadi dasar juga ada naik gunung mispalah jadi keluar ini pintu 6 atau pintu 5. Kemudian bila sudah selesai di Mekah ke Madinah ya itu tahu pada adalah kebanyakan kita lakukan tahu pada ada beberapa tahu pada itu kalau asal hukum kan ketika bis sudah siap hanya turun ke masjid. Nah kalau lagi ini ini diberitahu aja silakan tahu pada ya kami turun aja mau ke ukuran bila imbah tahu pada itu kalau sana gini terus ada boleh ke pasar untuk tukar macam-macam tuh habis sudah. Kemudian berangkat dibawanya ke Madinah Munawwarah. Di Madinah ini yang kita kan ada lain ziarah. Bahkan nilai Madinah langsung mulai Yasrib berubah jadi Thaibah, kemudian Madinah Munawwarah itu kan lantaran Nabi yang bisa nyala. Manzara qabri wajabat syafaati, siapa yang menziarahi kuburku Nabi wajib dalam hukum akli lah. Pasti beroleh syafaat. Pasti dalam hukum akli itu wajibnya mana yatasawwaru fil akli ada ya kalau sesuatu yang ada menerima akal kadanya berarti pasti terjadi ada mukada. Jadi praktek abah laksanakan biasanya di setiap kali abah turun daripada gedung hendak beribadah di masjid itu sempatkan dulu ziarah. Kadang mesti di hadapan makam sidin. Ziarah atau makam sidin masuk bagus salam dulu ya Allah mulai luar nih atau mulai jauh kita di mana posisi gedung kita mesti data jauh kan atau mulai jauh kamu mulai pas masuk gerbang ada baik kita ke betul hadrat itu ke hijab beri salam kepada Rasulullah Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan waktu memberi salam itu ada jeda lah, ada batu bagana satu mat, berdiam satu mat. Serasa sidin menjawab kata-kata halusnya pada disuruh menjawabnya lah. Itu hanya Assalamualaikum ya Sayyidana Abu Bakar As-Siddiq. Berdiam dulu serasa sidin menjawab hanya kepada Sayyidina Umar beri salam. Berdiam dulu serasa sidin menjawab hanya baca salawat 70 kali sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad misalnya 70 kali. Nah sudah baca salawat itu apa kalau dibacaan jelas itu hanya pindah dari ke arah batu belakang biar di tempat berdiri itu juga. Namun kita sudah laki-laki mungkin pada dalam dong kalau dihidupkan makam Rasulullah, tapi itu wah ini kali juga dia ada antri juga. Jadi kalau laki-laki ini keluar menuju sih menghadap dada arah batu itu beri salam
kepada penghuni bakti sarah redaksinya. Assalamualaikum warahmatullahi bakti itu kan banyak sih tuh bini-bini Rasulullah berapaan kecuali Sayyidah Khadijah lawan Sayyidah Maimunah lah di situ anak-anak Rasulullah banyak di situ kecuali Sayyidina Ibrahim Sayyidina Qasim dengan Sayyidina Abdullah kan di Makassar terus anak Nabi di sana belum sahabat-sahabat yang lain. Nah itu yang sudah memberi salam hadiahi fatihahkan apakah lawan penghuni bakti kan walaupun orang-orang sugih kita ada apa juga dia kita. Nah hajar ke masjid beribadah kita di Masjid Nabawi itu di antara fadilah ibadah di Masjid Nabawi seseorang yang masuk ke dalam Masjid Nabawi beribadah di sana keluarnya ada ditentukan seberapa lama ibadahnya berapa yang digawe ditentukan pokoknya udah masuk ke Masjid Nabawi ada beribadah itu keluar dapat nilai pahala 1 kali berhaji. Nah ini kan belum makan kalau dapat 1 kali berhaji itu wukuf di Arafah dulu banyak di sini nih lapah. Ini di Madinah nih istimewanya kadang orang tadi memihakkan Madinah nih di pintangan mana mereka memihakkan pintangan gandaan pahala 1 kebaikan yang dikerja di Mekah itu senilai 100.000 kali lipat ya kan. Nah sementara di Madinah 1.000. Oh jadi Madinah tuh memihakkannya dia ada kisah memihakkan itu Madinah tanah haram yang kedua ya kan setelah Makkah tanah haram yang kedua bukan berarti urutan dalam nilai keutamaan adakah keutamaannya setahu kok pahaman aja orang urutan itu karena menilai besarnya nilai pahala berbeda antara Makkah Madinah dengan Palestina. Tapi dua-duanya itu ketiga-tiganya itu menempati tempat yang istimewa utamanya Madinah. Kalau nggak ada Madinah kan tahu Makkah kita ya lah. Jadi diantaranya adalah masuk Masjid Nabawi beribadah di sana keluar kita dapat pahala berhaji. Kalau pahala berumrah kan di Kuba ya lah. Nah kalau di Kuba itu masuk Masjid Kuba dalam keadaan suci yang kita 2 rakaat di sana bakulnya kan ada 2 rakaat lah kemudian keluar dapat 1 kali berumrah sampai serenakan kakuaran sampai 7 kali salam ya jadi dapat kalau 1 kali berhaji kan 7 kali berumrah kan 1 kali berhaji pokoknya kita bisa dengan strategi agar sekali kayu di situ sekian pulau akan lewat. Baik Endang sudah tuntung beribadah di Masjid Nabawi itu ibadahnya apa sembahyang kah baca Quran kah baca salawat kah baca tasbih kah ada banyak sembahyang qadha apalagi anak Madinah begini di Makkah sampai tujuh qadha aja putar makanya panjang buahnya itu lah kayak antara azan dan qamat tuh balaran dulu kita habis sampai keputar 5 waktu antara subuh azan subuh dengan qamatnya tuh 5 waktu sama berputar. Belum karena ada waktu duha kita gunakan qadha pula masih berduhaan qadha pula ada salah. Nah lagi di masjid apa namanya Nabawi di Madinah nih kan ada anjuran kita 40 waktu lah terbaik umrah kan mesti paling 4 hari atau 5 hari di situ kita gunakan untuk mengqadha setiap ada kesempatan di waktu duha kah di waktu mana kah di antara azan dan qamat kah itu pikir berapa hari ini sudah mencoba 40 waktu kok ya timbulkan untuk menyenangkan hati benar jadi kawai kita dapat juga tuh kisah arba'in atau lebih 10 waktu kayaknya anak bulik itu pulang beelang pulang ke Rasulullah anak bulik deh biar dari jauh aja di Madinah ini laki-laki ini dipisahnya ini saya dulu tahu kan kena di gerbang berapa gitu lah sesuai dengan kita bakal ke gedong bisa di situ maka tentu gerbang yang kita maksudnya gerbang berapa bisa teleponan ke Bayan kan ngurusi dulu ke bini aja dan sama ngurusi orang karena orang-orang kan ada orang apa orang ada ke masjid ada juga dulu dua bini aja orang gimana
Nah, kemudian sebelum kita balik juga ke gedung, sempat akan bilang Rasulullah, biar mulai jauh asal kelihatan kubah hijaunya. Bagus lagi di dalam. Itu setelah dulu Cibini mulai jauh dia. Beri salam kepada Rasulullah, beri salam kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beri salam kepada Sayyidina Umar Ibnu Khattab, baca salat berapa kali teh? 70. 70 kali. Itu arahkan dada ke Baqi. Beri salam kepada penghuni Baqi, kemudian hadiahi Fatihah kan apakah hanya berikan gedong ibu tahun kalau sedang ke abahnya atau sedang ke mamanya, bukan di gerbang mana sebelumnya itu hanya memberi salam kepada Rasulullah dan sahabat-sahabatnya hanya kepada penghuni waktu. Itulah gawian kita di Masjid Nabawi. Di papalakan ziarah bano orang sekali sebakasnya ziarah sebenarnya beda di masjid aja lagi bukan salah itu, cuma intinya di Madinah ya ma'ilangnya Rasulullah. Ma'ilangnya Rasulullah Ya apa aja nang ini nang ziarah kita sudah kalian ada nang bisa pengaruhnya pakai nang itu anu kalian pakai aplikasi itu kan nanti udah ya udah ada nang ziarah nih ada ziarah saya kan sama aja cuma banyak juga orang lagi juga kan antri jam dia tapi kan ada aplikasi ada kayak ada ada kata nang ada di dalam di luar aja di luar aja cukup banyak di luar ya kayak kalau dulu di sini kan nang senang saman apa ya apa sebentar Pak ada aja misalnya bila ada jenazah kalau masuk kita tak nggak masuk turun nang karena pengaruhnya di dalam manakib tuh kan namanya kita anak ziarah gitu itu di situ disertakan tadi jadi kita sebelum ziarah kita beri salam kepada Syekh Semban jangan lah jadi baki aja lah samannya dia nih dibaki jadi kita masuk persisnya kan tahu mana cuma boleh salam dahulu sebelum ziarah nabi ya sebelum waktu kita menghadap nabi itu kan ziarah kasih ambil salam kepada Sidina beri Semban. Nah dia ambil salam kepada Rasulullah sahabat itu. Nah dia masuk baki itu kayak dia kan naikkan tangga nih. Iya. Dia masuk nih pintu gerbangnya. Dia tuh Semban arah sini. Kanan lah. Misalkan ada kanan kalau beban ini. Waktu di Fatimah kan kiri kan kanan kan kiri dia masuk ke sebelah kiri Binian dia boleh masuk bah boleh mulai luar aja jadi bacaan di luarnya balik luar ya mulai jauh segini atau biasanya di bawahnya pak nggak memarki kandang tuh mulai luar pak ada bagian luar itu nang kamu itu ke dalam boleh kita rendah di bawahnya ada yang pembimbing bisa bimbing nang jamaah seluruhnya tuh karena kita kan situasi khusus nang ada disertai orang lain laki-laki kamu namanya Sofia kalau dimasukkan mencari celah atau manusia ada orang jenazah kan masukkan ke situ lah udah waktu utamanya subuh kan subuh tuh ada kesempatan diberinya masuk di mukanya membatalkan untuk dia akan hadir akan bini ya sudah kemudian di Madinah ini banyak tenan sasaran ziarah namanya masjid-masjid ada masjid Ijabah atau masjid Qabul sama aja lah kemudian ada masjid Qiblatain ada masjid Jumat masjid Quba itu bilang pada mau tinggalannya kemudian ziarah ke Uhud ziarah Uhud ini upayakan jangan ada juga sebab kalau di Makkah kan yang dibawa ke surga Hajar Aswad di Madinah ini kawasan Uhud dibawa ke surga kada cuma bukit rumatnya bukan pemanah tuh ada sebertaan kawasan Uhud dibawa ke surga dengan kawasan Raudhah itu dibawa ke dalam surga jadi itulah istimewanya Madinah teh apa yang dibawa ke surga aja dua tempat situ ya Allah kawasan Uhud dan kawasan Raudhah umpat aja ziarah kesayangannya yang tadi di umpat ya. Nah kemudian bila nang ziarah nih tahun beramai-ramai ya kira empat aja udah apa-apa itu anggap kita untuk menyemangati ibadah maksudnya kayak ke Gunung Mahnet misalnya bawahnya tuh empat ini juga ada beberapa aja biar terang. Nah kemudian Pak ada nang tadi di bawahnya sapali ada yang membawa tapi maksudnya tuh kada perlu kendaraan dah. Nah, misalnya masjid Ghamamah, dia hendaknya di pelataran masjid, kan di pelataran masjid Nabawi.
itu Qamamah, Masjid Awan. Kemudian sebelahnya itu Masjid Abu Bakar, belakang Masjid Qamamah itu ada Masjid Umar, putar ke sini Masjid Ali. Duanya ceritanya. Kemudian ada juga kembali ke dalam itu Masjid Osman. Ini Masjid Osman itu dibangun hanya di bang hajar pada nama Masjid Abu Bakar juga. Kemudian ke sana barang jalan di atas supermarket tuh ada masjid juga, Masjid Bilal bin Rabah. Nah itu dibawain aja, tapi itu ibarat kita seorangan kewajiban pakai udang-udang atau berjalan betis menuju Masjid Kuba. Ketika kita menuju Masjid Kuba itu berjalan atau kendaraan atau kita lewati Masjid Jumat, Masjid Bilal tadi itu dikunjungi aja upayakan. Ada tempat-tempat bersejarah yang lainnya dan di Madinah ini banyak jalan mengatakan kita kepada Rasulullah SAW. Nah karena sudah habis masa ziarah, hendak pulang kampung atau tadi hendak ke Mekah. Kalau ke Mekah berarti kan kita ngambil mikatnya karena di Bir Ali. Tapi persiapannya di gedung juga, mandi sunat ihram, mandi ihram di gedung. Kemudian baru-haruman kita pakaian ihram itu kan apa baru-haruman, asalkan jangan ketika sudah memakai baru-haruman, ketika sudah berniat maksudnya jangan baru-haruman lagi. Cuma sebelum berniat itu sudah baru-haruman pakaian ihram di harumi segala macam, awaknya harum pada. Kemudian bila ada pemberitahuan esok kita bakal meninggalkan kota Madinatul Munawwarah, entah itu ke maka bila nang jadwal umrah berdahulu ziarah dulu hanya umrah, atau kalau halaman tuh nang kita umrah tadi dulu hanya boleh. Nah itu sebelumnya tuh misalnya jarnya contohnya jam 9 pagi, nah maka bisa imam subuh tuh dua kibini amun dari tripal kadada namanya arahan, amun ada arahan 4 tripal arahannya maksudnya kira kita jam sekian ziarah wada aja ya umpati. Bila kadada himbauan nang katanya kadada mau ziarah wada tapi nya memberitahu esok karena jam sekian kita sudah meninggalkan kota Madinatul Munawwarah. Nah bisa gambarannya tuh imbas subuh kita berdua di sini, atau ada orang yang hendak dibawa silakan aja bawa ziarah ke makam Rasulullah kayak yang biasa menghadap ke makam Sidin, beri salam kepada Sidin, membaca salawat 40 kali, kemudian arahkan dada ke Baqi, beri salam kepada ahli Baqi, hadiahi ahli Baqi Al-Fatihah atau apa, hanya berbulik dada menghadap makam Rasulullah, berdoa. Ya, redaksinya itu terserah aja, cuma kayak ini nih. Jadi berbalik dada, tapi kan membelakangnya lawan makam Nabi ada dada aja deh. Behiringnya. Behiring. Ada kayak Ke Baki. Ada Baki kah? Tapi sudah lewat sebelumnya pada makam Nabi sudah. Baki ini kan kita bisa aja misalnya di depan makam Nabi gitu kan. Behiring ya salah. Behiring aja. Dada ke arah Baki. Ya kan tata aja. Nyala. Ini makam Rasulullah kamu Baki. Ini biar kita di luar di sini, di luar masjidnya misalnya lah, kalau aja menghadap ke sini, biasanya di kantong hanya arahkan dada ke Baki, bersirang dikit nyala. Itu tuh diberi pulang dadanya ke arah makam Rasulullah. Berdoa di situ, ya Allah ya Tuhanku, janganlah Engkau jadikan ziarah kami ini sebagai ziarah terakhir. Kami berharap jangan pian mati akan dulu kami dan anak keturunan kami sebelum berziarah ke makam Rasulullah. Nah, terserah redaksinya kayak pokoknya minta kepada Allah ini jangan penghabisan ini jangan penghabisan ziarah. Jadi kami mengharap atau balik pulang ke sini, bahkan mengharap lebih anak cucu keturunan kita pun juga hilang ke situ. Nah, tangis kawan itu dan terasa manisnya selama berada di kota Madinatul Munawwarah. Memberikan kan dong, siap-siap aja kan. Ya, sekian gambaran tentang umrah, mudah-mudahan Allah lancarkan kita melaksanakan umrah dan ziarah makam Rasulullah SAW. Ada nama wa yakumullah ini yang saya kunjungi dalam Rasulullah SAW.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه يوم الدين. اللهم ارزقنا محبتك ومحبة رسولك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. الحمد لله.